Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini gimana kabarnya adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita sekarang akan belajar kelas 4 tema 8 subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, IPS dan PPKN di halaman 22 sampai dengan 30. Hai teman-teman, namaku Dayu. Aku dan keluargaku berasal dari Bali. Saat di Bali, aku tinggal di daerah Tabanan. Bagaimana kondisi lingkungan tempat tinggalku? Yuk kita cari tahu. Nah, ini ada Dayu ya, tokoh dari buku tematik. Nah, kita akan lihat ada cerita dari Dayu di sini. Boleh dibaca dahulu ya adik-adik ya. Nah, yang berikutnya kita akan menjawab bagian ayo berdiskusi. Diskusikan pertanyaan berikut bersama teman. Tuliskan hasilnya di tempat yang sudah disediakan ya. Yang pertama, mengapa mata pencarian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? Nah, penduduk di suatu daerah cenderung memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena kekayaan alam suatu daerah berbeda dengan daerah lain, maka ini menyebabkan keragaman jenis mata pencarian penduduknya. Selain itu, keadaan lingkungan suatu daerah juga mempengaruhi jenis pekerjaan penduduknya. Yang kedua, mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencarian yang berbeda? Nah, masyarakat di desa bekerja sebagai petani karena banyak lahan pertanian yang tersedia. Sedangkan penduduk di kota lebih banyak bekerja sebagai pekerja jasa karena di kota merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan. Yang ketiga, apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dengan petani di daerah dataran tinggi? Nah, ini perbedaan petani di dataran rendah ada dan petani di dataran tinggi terletak pada tanaman yang mereka tanam. Di dataran rendah mereka menanam padi dan palawija, di dataran tinggi mereka menanam sayuran seperti kol, wortel, bawang, dan kubis. Lalu yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerja jasa? Sebutkan contohnya. Pekerja jasa adalah orang-orang yang memberikan pelayanan sesuai keahlian yang dimiliki. Contohnya yaitu ada dokter, guru kita ya, penjahit, konsultan, dan pengacara. Nah, yang berikutnya di sini ada laporan pengamatan ya adik-adik ya. Nah, di sini adik-adik bekerja kelompok, lalu buat laporan tentang laporan dengan hasil pengamatan adik-adik tentang keadaan lingkungan tempat tinggal ya, kemudian penduduk di sekitar tempat tinggal adik-adik, juga mata pencariannya. Laporannya nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, Karina sudah buatkan contohnya. Ini hasil pengamatan dari Dayu kelas 4 di Penolokan Utara, Kintamani, Bangli. Nah, nama daerah tempat tinggalnya adalah Desa Panelokan. Tempat tinggalku termasuk dataran tinggi, mata pencariannya adalah petani. Kemudian transportasinya adalah naik sepeda, lalu keseniannya adalah tarian adat Bali, pertunjukan, dan seni ukir. Ya. Nah, seperti ini. Lalu yang berikutnya ada cerita judulnya Asal Mula Bukit Catu. Nah, ini boleh adik-adik baca dahulu ya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait bacaan tadi. Yang pertama, siapa tokoh dalam cerita yang berjudul Asal Mula Bukit Catu? Nah, tokohnya ada si suami, istri, dan penduduk desa. Lalu yang kedua, apa saja peranan tokoh dalam cerita tersebut? Yaitu peranannya tokoh suami istri dan penduduk desa, ini mereka memiliki peranan sebagai pengemban peristiwa dalam sebuah cerita. Ya, sehingga cerita tersebut mampu terjalin sebagai cerita. Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pembawa pesan, amanat, moral, atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang ketiga, apa pesan yang terdapat pada cerita tersebut? Nah, amanatnya adalah kita harus bersyukur atas segala sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong dan memaksakan kehendak untuk mengikuti keinginan yang tidak dapat kita penuhi, ya. Nah, yang berikutnya ini ada sebuah gambar. Ya, ini Dayu dan keluarganya. Kita amati lalu lihat apa keragaman yang terjadi pada gambar. Keragamannya adalah keragaman fisik pada individu ya di sebuah keluarga.
ya, ada yang masih kecil, ada yang sudah dewasa, dan ada yang sudah, ini ada neneknya juga ya. Nah, kemudian keragaman ada bermacam-macam adik-adik ya. Nah, kita juga punya ciri khas sendiri. Nah, berikutnya kita akan adik-adik ya, akan melengkapi tabel berikut. Nah, kalau ini nanti disesuaikan adik-adik dengan ayah ibu karena kan Karina tidak tahu ya ayah ibu adik-adik seperti apa. Nanti dituliskan saja warna kulitnya apa, jenis rambutnya keriting atau lurus ya, tingginya berapa nanti diukur, berat badannya juga apa. Warna kulit mungkin ada kuning langsat, ada coklat gelap ya, seperti itu. Lalu tulislah kesimpulan dari pengamatanmu. Hasil ini Karina kasih contoh ya, contoh gambaran menjawab kesimpulan. Nanti disesuaikan dengan keadaan kondisi keluarga masing-masing ya. Hasil pengamatan keluargaku yaitu dalam sebuah keluarga memiliki keragaman dan bentuk fisik yang berbeda. Namun jenis rambut yang sama. Hanya saja warna kulit, berat badan, dan tinggi badan masing-masing anggota keluarga berbeda. Ya, nanti disesuaikan, misalnya warna kulitnya sama tapi rambutnya berbeda, tinggal disesuaikan ya adik-adik ya. Berikutnya di bagian ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Kita belajar tentang jenis mata pencarian penduduk berdasarkan tempat tinggal ya, tokoh pada teks cerita fiksi, dan keragaman karakteristik individu di lingkungan keluarga. Di dalam keluargamu pasti terdapat keragaman. Bagaimana keluargamu menyikapi keragaman yang ada? Nah, sikap keluargaku adalah tetap saling menghormati keragaman yang ada, sehingga kita sebagai satu keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.